Selamat hari Minggu. Ibadah pada hari ini akan kita mulai. Saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Berdiamlah, berdiamlah, sembah sujud ya. Berdiamlah, terimalah sabda yang mulia. Berjalan perlahan, Tuhan di sini. Berjalan perlahan, sujud berbakti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyiapkan hati kita masing-masing untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai ibadah kita. Amin. Amin. Sidang jemaat masih tetap berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari pujian Sampai Akhir Hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak
jemaat, saya persilakan duduk. Kita akan membaca ayat pengakuan dosa yang terdapat dalam Efesus yang pertama, ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Efesus pertama ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, mengaku segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat di hadapan Tuhan. Selama 1 minggu lamanya, banyak hal yang boleh kami lakukan, banyak hal yang boleh kami pikirkan, yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini Engkau melihat ketulusan hati kami datang di hadapan Tuhan. Saat ini Engkau melihat air mata kami ya Tuhan. Saat ini Engkau melihat kerendahan hati kami. Dan kami mau datang di hadapan-Mu. Kami mau tersungkur di bawah kaki-Mu. Dan kami mau mengaku, ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Dan biarlah kami terus menjadi anak-anak-Mu yang tetap setia. Dan biarlah kami terus menjadi anak-anak-Mu yang semakin hari semakin diperbaharui di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengaku dosa kami. Haleluya. Amin. Sidang jemaat, saya persilakan bangkit berdiri. Kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau telah memimpin kami melalui 1 minggu yang lalu. Dan pada hari ini kami datang ke hari yang sama, yaitu hari Minggu. Tuhan, Engkau penuh kasih sayang kepada kami, telah memelihara kami, menjaga kami, terutama menjaga gereja kami, juga menjaga seluruh gereja di dunia ini. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati gereja-gereja di bumi ini, di dalam masa yang suram ini, masa yang sulit ini, masa yang berat ini. Tuhan hadir bersama dengan kami. Tuhan, kami perlu kehadiran-Mu, menopang kami, menjaga kami, setiap gereja di bumi ini dapat teguh, dapat berharap kepadamu, dapat menantikan kebaikan-Mu Tuhan. Hanya kebaikan-Mu lah yang bisa menolong kami. Tuhan, berkati gereja-gereja dan semua jemaat gereja yang menghadapi kesulitan. Ada yang kesulitan di kesehatan, ada yang kesulitan di perekonomian, ada lagi persoalan-persoalan yang rumit yang terjadi di dalam keluarga kami, di dalam pribadi kami. Tuhan, Kaulah penolong, Kaulah datang, Kau menolong kami, percaya kepadamu, menanti kepadamu. Kami akan menantikan pertolongan Tuhan kepada kami semua. Pada hari ini, tiap gereja mengadakan kebaktian. Berkatilah semua firman yang dilepaskan, penuh dengan kuasa Roh Kudus. Gereja-gereja dimanapun juga Engkau menopangnya. Kuatkan hamba-hamba-Mu di dalam pemberitaan Injil, kuat dengan kuasa Roh Kudus. Kami serahkan ini semua di dalam tangan Tuhan. Berkatilah tiap gereja, juga berkati gereja Anugerah Kristus. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus.
Amin. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk. Kita akan membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab pada hari ini terdapat dalam Mazmur 121 ayat yang pertama sampai ke-8. Kita akan membacanya secara sirih berganti. Mazmur 121 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian Ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tanganmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Semakin jauh pembacaan Alkitab kita, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan kembali dari pujian Ku Tetap Setia. Menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Musik saja. Dengan sungguh-sungguh kita angkat pujian ini sekali lagi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu.
persilakan hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih ya Tuhan. Kami kembali bersyukur untuk pagi hari ini karena penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan, sehingga kami masih bisa beribadah secara bersama-sama sekalipun di tempat yang berbeda. Kami juga bersyukur untuk kami setiap anak-anak-Mu yang boleh tetap Tuhan percayakan melayani-Mu. Dan kami rindu Tuhan terus memperlengkapi kami, memakai kami untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sungguh rindu untuk dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Dan hamba-Mu yang terbatas, yang masih tetap Tuhan percayakan juga menyampaikan isi hati-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Mari Tuhan perlengkapi, Tuhan urapi, sehingga apapun yang boleh hamba sampaikan, apapun yang boleh keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini, semuanya berasal daripada Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan dan kami semua boleh diberkati. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, shalom. Apa kabar kita pagi hari ini? Luar biasa. Kita bersyukur karena sampai pada hari ini kita masih tetap ada dalam pertolongan Tuhan. Kita masuk dalam minggu yang kedua di bulan Oktober. Hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan dari surat Filipi pasal 4 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-20. Di bawah satu perikop, terima kasih atas pemberian jemaat. Ayat 17, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ayat 20, dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema kita pada hari ini sesuai yang sudah disediakan dari Sinode Gereja Anugerah Kristus, yaitu keluarga yang setia. Menjadi keluarga yang setia. Ya, menjadi keluarga yang setia adalah tugas setiap kita sebagai orang-orang yang percaya Tuhan. Menjadi keluarga yang setia merupakan sebuah kewajiban di dalam Tuhan. Tuhan membentuk sebuah keluarga untuk kemuliaannya. Membentuk sebuah keluarga bukan tanpa alasan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang setia adalah keluarga yang tetap, keluarga yang setia adalah keluarga yang memiliki komitmen di dalam Tuhan, keluarga yang memiliki hati untuk tetap percaya kepada Tuhan, untuk tetap mengasihi Tuhan di dalam kondisi dan keadaan apapun. Nah, Bapak Ibu, latar belakang dari konteks Filipi pasal 4, sebenarnya kalau kita bisa baca dari ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-23. Ini merupakan ucapan syukur dari Rasul Paulus sebagai penginjil di tengah-tengah jemaat Filipi pada waktu itu. Ini adalah ucapan terima kasihnya atas apa? Yaitu atas pemberian yang dia terima, atas kepedulian yang dia lihat dari jemaat Filipi yang sudah dia layani. Gereja di Filipi adalah gereja misioner yang melayani kebutuhan Paulus selama ia mengadakan perjalanan misinya. Dan kita juga bisa melihat bahwa ternyata hubungan Paulus sebagai penginjil di tengah-tengah jemaat Filipi memiliki hubungan yang sangat erat, memiliki hubungan yang sangat dekat. Ketika Paulus bersama-sama dengan jemaat Filipi dalam pelayanannya, sampai ia di dalam tahanan sekalipun, hubungan itu masih terjalin, hubungan itu masih ada, tidak terputus. Nah, jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan,
Salah satu tujuan Paulus kenapa menulis surat ini yaitu untuk mengungkapkan rasa syukurnya atau rasa terima kasihnya atas kasih sayang, atas keramahan, atas kepedulian, dan atas bantuan yang telah jemaat Filipi sampaikan kepadanya selama perjalanan misinya yang kedua, selama dia dalam penjara di Roma. Dan sekaligus pertumbuhan iman mereka atau iman jemaat Filipi yang semakin hari semakin meningkat di dalam membantu pekerjaan Tuhan. Ternyata pelayanan Paulus yang selama ini tidak sia-sia. Ternyata pelayanan Paulus selama ini di tengah-tengah jemaat Filipi membuahkan hasil. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam hidup dan pekerjaan memberitakan Injil, ternyata Paulus dikatakan bahwa di dalam pelayanannya ia tidak bergantung kepada siapapun untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pekerjaannya. Ia tidak membebani siapapun di dalam pelayanannya. Ia tidak membebani siapapun dalam memberitakan Injil di tengah-tengah jemaat Filipi maupun di tengah-tengah jemaat yang lainnya selama ia dalam pelayanannya. Sekalipun ia berhak untuk menerimanya. Di ayat yang ke-15 bisa kita bacakan. Dan ia juga dikatakan di ayat sebelumnya telah belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Paulus tahu apa itu kekurangan. Paulus tahu apa itu kelebihan. Kita bisa melihat di sini di ayatnya yang ke-12 dia katakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Nah, jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita sangat diberkati, kita sangat diingatkan di sini untuk belajar dari seorang pelayan yaitu Paulus dan dari jemaat Filipi yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Paulus sangat memuji dan berterima kasih atas perbuatan jemaat Filipi. Paulus sangat bersyukur kepada Tuhan karena ternyata jemaat Filipi begitu peduli, jemaat Filipi begitu peka, jemaat Filipi begitu memiliki hati yang rela memberi, memiliki hati yang mau menopang, yang mau membantu pekerjaan Tuhan. Jadi suatu sikap yang tidak mudah dilakukan kalau kita bawa di tengah-tengah zaman sekarang ini, di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini. Memberi, peka, dan menopang pekerjaan Tuhan mungkin sebuah kesusahan yang besar yang kita rasakan. Mungkin ini menjadi suatu pergumulan yang berat yang akan kita lakukan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana supaya keluarga kita, bagaimana supaya pribadi kita, kehadiran kita berdampak di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana supaya keluarga kita tetap setia sampai akhirnya di dalam Tuhan, di dalam kondisi dan situasi apapun, baik dalam kondisi suka maupun dalam kondisi duka, kita akan tetap setia di dalam Tuhan. Kita akan belajar menjadi jemaat dan keluarga yang setia di dalam situasi dan kondisi apapun. Mungkin merupakan satu sikap yang masih sukar untuk diterapkan sampai pada saat ini. Menjadi jemaat dan keluarga yang peka dan peduli dengan lingkungan, peduli dengan sesama, dan terutama terhadap pekerjaan Tuhan. Mungkin berbagai alasan yang akan bermunculan, dan seolah-olah alasan itulah yang paling tepat. Mungkin alasan itulah yang paling benar dan paling cocok di tengah-tengah pandemi saat ini. Kalau ditanya satu persatu, kalau ditanya di keluarga masing-masing, mungkin kita akan melontarkan sebuah alasan yang menurut kita itu merupakan alasan yang benar, alasan yang kuat untuk kita katakan. Bagaimana mungkin kita bisa setia di tengah-tengah kondisi saat ini? Bagaimana mungkin kita bisa memberi di tengah-tengah kekurangan kita? Bagaimana mungkin kita akan tetap percaya kepada Tuhan sedangkan
Saat ini kita sedang mengalami yang namanya kesusahan yang besar. Kita sedang mengalami yang namanya kesukaran, keterpurukan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apakah ini merupakan sebuah kesalahan? Apakah alasan ini dikatakan sebagai alasan yang salah? Tidak, saya mau katakan tidak. Kita semua wajar untuk mengatakan hal ini. Kita semua wajar untuk mengatakan yang sejujurnya di hadapan Tuhan dan di tengah-tengah lingkungan kita berada. Itu artinya kita sudah jujur pada diri kita sendiri. Itu artinya kita sudah jujur kepada Tuhan. Kita sudah jujur mengungkapkan yang sebenarnya apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang kita alami. Kesusahan dan kesulitan, tantangan dan persoalan telah menjadi penghambat kita untuk kita berbuat suatu kebaikan yang seharusnya menjadi kewajiban setiap kita sebagai jemaat dan keluarga yang percaya Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan dan mengingatkan kita semua untuk tetap menjadi keluarga atau jemaat yang setia. Belajar dari jemaat Filipi yang tidak dengan mudah melupakan apa yang telah mereka terima dari Paulus, apa yang sudah mereka dengar dari Paulus, apa yang sudah mereka lihat dari pelayanan Paulus, dan itu diterapkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu dibuktikan, itu ditunjukkan di dalam perbuatan mereka. Tidak hanya mendengar, tidak hanya melihat, tetapi mereka bisa melakukannya sendiri. Terbukti kasih mereka terus mengalir. Terbukti kepekaan mereka itu tetap ada. Kepedulian mereka itu tetap nyata. Membantu menopang Paulus di tengah-tengah kesusahannya. Jemaat Filipi masih tetap setia mengasihi dan menolong. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam semuanya itu, di ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-16, itu merupakan ucapan rasa syukurnya, rasa terima kasihnya kepada jemaat yang menolongnya, dan sekaligus keyakinannya akan pertolongan Tuhan. Segala sesuatu yang dia rasakan, segala sesuatu yang dia alami, segala sesuatu yang dia terima, yang dia lihat, saat itu dia katakan bahwa ada tangan Tuhan yang tersembunyi, yang sebenarnya sedang bekerja dalam kehidupannya, dalam pelayanannya. Di ayat yang ke-13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya, dia katakan bahwa ada Tuhan yang tidak meninggalkannya. Ayat yang ke-17 dikatakan, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Maksud dari ayat ini adalah Paulus mau mengatakan, aku menerima kebaikan hatimu bukan karena dengan itu kenikmatanku semakin bertambah, melainkan karena dengan itu keuntunganmu semakin bertambah. Yang ia inginkan bukan lagi kepentingan dirinya sendiri, melainkan kepentingan mereka, yaitu jemaat Filipi. Dikatakan, yang kuutamakan adalah buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Bukan dengan maksud untuk mengambil lebih banyak keuntungan darimu, melainkan untuk mendorongmu melakukan kebaikan yang seperti kalian lakukan itu, yang akan mendatangkan balasan yang mulia di akhirat nanti. Artinya apa? Sekalipun jemaat Filipi sudah memberikan yang terbaik, sekalipun jemaat Filipi sudah memberikan pertolongan di dalam bentuk barang ataupun di dalam bentuk uang kepada Paulus, tetapi Paulus mengatakan di sini, yang kuutamakan bukanlah pemberian itu. Memang Paulus sangat berterima kasih atas pemberian dari jemaat Filipi. Memang Paulus sangat bersyukur karena jemaat Filipi sudah membantunya di dalam bentuk barang atau dalam bentuk uang, kebutuhan secara finansial. Tetapi bukan karena pemberian itu semata-mata Paulus menjadi bersukacita, tetapi dia bersukacita
dia berterima kasih karena dia melihat ada buah dari pelayanannya, yaitu jemaat Filipi ternyata sudah memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Ternyata jemaat Filipi sudah bersungguh-sungguh mengasihi pekerjaan Tuhan. Ternyata jemaat Filipi sudah mengerti, sudah melihat, dan sudah melakukan apa yang terbaik di tengah-tengah pekerjaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, itu bukan berarti saya cuma ingin menerima pemberian. Yang saya inginkan ialah supaya dapat melihat hasil-hasil yang menambah keuntunganmu. Buah yang dimaksud ialah kemampuan untuk bersikap simpatik yang membuat hati Tuhan senang, membuat hati Tuhan bangga. Rasul Paulus sangat berterima kasih, bukan karena semata pemberian itu, tetapi karena dia melihat jemaat Filipi telah membuat hati Tuhan senang. Jemaat Filipi telah membuat hati Tuhan bangga melalui pemberian mereka, dan itu yang akan menambah keuntungan bagi mereka. Artinya ketika jemaat Filipi memberi, mereka akan mendapatkan balasan yang daripada Tuhan. Ketika jemaat Filipi memberi, artinya mereka sudah benar-benar menyadari, sudah benar-benar mengalami pertolongan kasih yang daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ternyata ketika kita memberi, ternyata ketika kita memperhatikan pekerjaan Tuhan, Tuhan juga memperhatikan kita. Tuhan juga ternyata melihat kita. Tuhan juga ternyata mengasihi kita dan bangga atas apa yang kita perbuat. Dan itu juga yang menjadi kesukaan sejati dalam hidup kita. Paulus sebenarnya sangat mengerti keadaan jemaat Filipi yang sangat terbatas dan sederhana. Apakah ketika jemaat Filipi memberi, mereka merupakan jemaat yang dikatakan atau tergolong sebagai jemaat yang kaya atau jemaat yang berkelebihan di dalam segala sesuatu? Tidak. Di sini dikatakan mereka adalah jemaat yang sangat terbatas dan sederhana. Paulus sudah melihat dan mengerti, karena dia sendiri yang melayani jemaat ini. Tetapi jemaat Filipi yang ini memiliki kesadaran penuh, memiliki perasaan, memiliki keinginan, rasa peduli, rasa sayang dan cinta, perhatian dan keprihatinan yang tinggi untuk menopang dan meringankan beban sesama. Bagaimana dengan kita saat ini? Bagaimana dengan keluarga kita saat ini? Apakah kita sudah bisa dikatakan sebagai pribadi yang setia? Apakah keluarga kita sudah bisa dikatakan keluarga yang setia di dalam Tuhan? Kita sendiri yang bisa menjawabnya. Dari beberapa sikap yang ditunjukkan oleh jemaat Filipi di sini, apakah kita termasuk di dalamnya? Apakah kita tergolong di dalamnya? Bisakah kita disebut sebagai keluarga yang setia di dalam Tuhan saat ini? Kalau sudah, puji Tuhan. Dan kalaupun masih belum terlambat, Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama. Saya yakin dan percaya, kita semua yakin dan percaya, kita pasti bisa menjadi keluarga yang setia di dalam Tuhan. Baru yang kedua di ayat yang ke-18 dikatakan, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Aku berkelimpahan. Paulus mau mengatakan, sebab aku telah menerima semua, malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Ternyata di tengah-tengah kesusahannya, ternyata di tengah-tengah kesedihannya di dalam penjara di Roma, ternyata Paulus mengalami kelimpahan daripada Tuhan. Siapakah Epafroditus di sini? Epafroditus ini adalah wakil gereja Filipi atau rekan yang dikirimkan untuk menyampaikan pesan atau menyampaikan pemberian
jemaat Filipi kepada Paulus secara langsung di dalam penjara di Roma. Di ayat yang ke-18 di sini Paulus menguatkan sikap jemaat Filipi yang terbuka untuk memberi, bahwa sesungguhnya pemberian mereka itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan buah yang akan mereka terima dari ketulusan mereka memberi. Ketulusan umat untuk memberi kepada orang yang berkekurangan bukanlah hanya sekedar pemberian kepada sesama, namun itu juga adalah persembahan yang harum yang berkenan kepada Tuhan. Di ayat yang ke-19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Artinya Allah betul-betul menerimanya. Kebaikan mereka adalah suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Ia akan membalasnya. Allahku, Paulus katakan Allahku, artinya apa? Paulus ternyata sudah benar-benar mengalami kuasa yang daripada Tuhan. Paulus ternyata sudah benar-benar merasakan kebaikan yang daripada Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita memberi di dalam kekurangan kita, dan Tuhan akan membalasnya. Tuhan akan menggantikannya dengan berlimpah, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kaya, sang sumber berkat. Sebagai akhir dari firman Tuhan pagi hari ini, di ayat yang ke-20 di sini dikatakan, dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di ayat yang ke-20 ini mau mengatakan bahwa di atas semuanya itu, apa yang jemaat Filipi perbuat, apa yang Paulus perbuat, di atas segalanya itu hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Bukan karena kebaikan kita sendiri, bukan karena kehebatan kita sendiri, tetapi oleh karena pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Semua yang dilakukan oleh jemaat Filipi adalah buah dari pemberitaan dari Paulus. Dan sebaliknya, apa yang diterima oleh Paulus juga adalah anugerah daripada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang boleh memberkati kita pagi hari ini. Bapak Ibu, biarlah kita terus menjadi keluarga yang setia, menjadi keluarga yang tetap mengasihi, menjadi keluarga yang tetap memiliki hati untuk melihat, untuk menopang, membantu pekerjaan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi saat ini mungkin sulit, tetapi saya yakin dan percaya kita semua pasti bisa di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh memberkati kami. Tuhan, biarlah kami terus menjadi keluarga yang setia, keluarga yang mengasihi, dan menjadi keluarga yang tetap melihat pekerjaan Tuhan, dan hati kami tergerak oleh belas kasihan, hati kami tergerak oleh kepedulian dan membantu, dan mau membantu menopang pekerjaan Tuhan di tengah-tengah pekerjaan-Mu ini ya Tuhan, di tengah-tengah gereja-Mu ini. Tuhan, tolong semua jemaat-Mu, Tuhan tolong semua anak-anak-Mu untuk mampu memberikan yang terbaik untuk Tuhan, hingga kami tetap setia. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih untuk hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kita akan memberikan sedikit persembahan. Sambil menjalankan kantong persembahan, kita akan memuji Tuhan dari buku KPPK nomor 381, Setia. Apakah
setia, setia, nyatakanlah tekadmu, setia bekerja, setia bagi rajamu, setia, setia, jangan pandang manusia, susah apapun tetap sandarlah, Tuhan tahu Setia, setia. setia, setia, nyatakanlah tekadmu, setia bekerja, setia bagi rajamu, setia, setia, jangan pandang manusia, susah apapun tetap sandarlah, Tuhan tahu setiamu. Sidang jemaat, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita doa syukur. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala berkat dan kasih-Mu. Dan sebentar kami mau menaikkan doa syukur kami. Kami bersyukur buat kesehatan yang telah Tuhan berikan di masa pandemik ini. Kami bersyukur Tuhan masih anugerahkan kami kesehatan, dan kami mau berdoa agar Tuhan berkenan menjauhkan kami daripada sakit penyakit, termasuk juga virus corona yang sekarang ada. Kami berdoa juga bersama-sama agar virus corona ini segera berlalu. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus yang memberkati untuk setiap anak-anak Tuhan, agar Tuhan memberkati kesehatan kami semua dan dijauhkan daripada sakit penyakit. Dan juga kami mau berdoa dan bersyukur untuk setiap pekerjaan kami yang telah Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, segala pertolongan Tuhan di dalam pekerjaan kami. Kami berdoa agar Tuhan menjauhkan segala pekerjaan yang kami kerjakan ini daripada yang jahat, dan Tuhan yang memimpin setiap berkat dan telah Tuhan atur di dalam pekerjaan kami. Tuhan yang memberkati, dan biarlah apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat Sinode Gereja Anugerah Kristus. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang melayani, Tuhan yang memberikan iman, Tuhan yang memberikan hati untuk melayani Tuhan. Bahkan kami berdoa buat Gereja Anugerah Kristus agar terus menjadi gereja yang menyampaikan firman Tuhan, dan Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Bahkan kami juga mau berdoa Tuhan untuk persembahan yang boleh kami terima, semua itu daripada Tuhan, dan biarlah apa yang boleh kami terima, kami boleh kembalikan sesuai dengan yang Tuhan mau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampuni kesalahan dan dosa kami, dan inilah doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Selanjutnya kita akan membaca Warta Gereja. Warta Gereja nomor 145, Minggu 11 Oktober 2020. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada setiap jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Untuk doa dan konseling, bagi Bapak Ibu atau saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan atau konseling, dapat menghubungi hamba Tuhan melalui nomor handphone yang tertera dalam warta ini. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan atau ucapan syukur, dapat ditransfer ke rekening gereja yang tertera dalam warta ini. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Silvanus Burhan tanggal 11 Oktober, Ibu Yuliani Yohana atau Ibu Aling tanggal 11 Oktober, Bapak Hendra Pranata tanggal 12 Oktober, Ibu Magdalena Leslie tanggal 16 Oktober, Ibu Fu Tet Hyun tanggal 16 Oktober, dengan kado kekal yang terambil dalam Amsal 9 ayat 11, karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Perjamuan Kudus, gereja akan menyelenggarakan ibadah perjamuan kudus secara online pada hari Minggu 25 Oktober 2020. Harap semua jemaat untuk mempersiapkan diri. Yang keenam, pokok doa. Yang pertama, doakan supaya GAK terus menjadi sarana Tuhan untuk menjangkau jiwa yang mau menyerahkan dan mempercayakan hidup di dalam Tuhan. Yang kedua,
doakan pos Lampung, pos Kenten, dan pos Talang Betutu. Yang ketiga, doakan agar ada anak-anak Tuhan GAK yang bersedia mempersembahkan dirinya untuk menjadi hamba Tuhan. Yang keempat, doakan jemaat dan keluarga jemaat yang sakit. Yang kelima, berdoa untuk panitia Natal yang telah terbentuk dan persiapan Natal. Yang keenam, doakan agar wabah virus corona yang melanda banyak negara dapat segera diatasi. Yang ketujuh, doakan untuk bangsa Indonesia agar dalam perlindungan Tuhan. Yang kedelapan, doakan untuk jemaat, majelis, dan hamba Tuhan. Dan yang terakhir, doa pribadi atau doa keluarga masing-masing. Demikianlah Warta Gereja pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat tetap berdiri, kita akan melakukan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur untuk ibadah kita pada pagi hari ini, dan biarlah kiranya setiap kita boleh menjadi keluarga yang setia kepada Tuhan, yang setia melayani Tuhan, setia mengasihi Tuhan, setia untuk hidup menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita arahkan hati, kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Doa teduh, sidang jemaat silakan duduk, ibadah selesai.